Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara perkara yang menjadikan kehidupan seseorang menjadi indah adalah al-mahabbah, yaitu cinta. Seseorang akan berbahagia ketika dia mencintai, dan seseorang juga berbahagia ketika dia dicintai. Akan tetapi tentunya tidak ada kecintaan yang lebih tinggi, kecintaan yang lebih mulia, kecintaan yang lebih indah daripada kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Bahkan saking indahnya kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba, sampai-sampai para sahabat mereka berebut untuk bisa mendapatkan sifat sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat di saat terjadinya perang Khaybar, la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi. Aku akan memberikan bendera komando perang ini besok kepada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan yang lebih hebat, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya juga mencintai dia. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin melalui perantaranya. Maka para sahabat mendengar itu, mereka bergadang di malam tersebut membicarakan siapakah orang yang beruntung yang akan diberikan bendera tersebut oleh Nabi SAW. Bukan semata-mata sebagai komandan, bukan semata-mata sebagai pemimpin, akan tetapi sifat yang dia dapatkan, di mana orang tersebut dikatakan oleh Nabi SAW mencintai Allah dan Rasulnya, dan yang lebih hebat, Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Maka para sahabat mereka bergadang. Kemudian di pagi hari mereka mendatangi Nabi SAW, kulluhum yarjuna an yu'taha, dan semua mereka berharap merekalah yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk diberikan bendera tersebut. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, demikian indah dan tingginya kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Karena memang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka akan banyak sekali keutamaan yang akan didapatkan oleh hamba tersebut. Di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga dan melindungi hamba itu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya, melindunginya, supaya ia tidak jatuh dalam perkara-perkara yang bisa membahayakan dunianya apalagi akhiratnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi riwayat Bukhari, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka apabila aku telah mencintai hambaku, maka aku akan menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, akan menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya, wa yadahu allati yabtishu biha, akan menjadi tangannya yang ia memegang dengannya, wa rijlahu allati yamshi biha, dan akan menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga pendengarannya
sehingga ia tidak mendengarkan suara-suara atau bunyi-bunyi yang diharamkan oleh Allah. Allah juga akan menjaga penglihatannya sehingga ia tidak memandang segala hal yang diharamkan oleh Allah. Allah akan menjaga tangannya sehingga ia tidak menyentuh sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan Allah juga akan menjaga kakinya sehingga ia tidak berjalan menuju tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagikan seorang bapak yang mencintai anaknya, yang mencintai keluarganya, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keluarganya dari segala hal-hal yang bisa membahayakan keluarganya tersebut. Walillahil mathalul a'la. Kemudian keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala apabila telah mencintai seorang hamba, Allah akan memberikan kepada hamba tersebut apapun yang ia inginkan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wala in sa'alani la'u'tiyannah, apabila ia meminta kepadaku apapun yang ia minta, maka niscaya aku akan berikan kepadanya. Seseorang di dunia saja, apabila ia mencintai seseorang, dia sanggup mengatakan, lautan luas akan aku seberangi, gunung tinggi akan aku daki. Dia katakan seperti itu untuk mewujudkan apa yang diminta oleh orang yang dia cintai. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala apabila hamba yang dia cintainya tersebut meminta perlindungan kepadanya, maka Allah akan melindunginya. Wala in ista'adzani la u'idzannah, apabila ia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Keutamaan yang keempat sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang hamba dicintai oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan penerimaan di dalam hati manusia untuknya. Seandainya manusia membencinya, hanya masalah waktu, sehingga Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang di tangannya seluruh hati manusia, membolak hati mereka untuk menerimanya dan mencintainya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbah fayuhibbuhu Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah mengumumkan itu kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril pun mencintainya. Fayunadi Jibrilu fi ahli sama. Kemudian setelah itu malaikat Jibril meneruskan pengumuman tersebut kepada semua malaikat yang ada di langit. Innallaha ahabba fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah telah mencintai hambanya si fulan, maka kalian wajib untuk mencintainya. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka semua malaikat yang ada di langit pun mencintainya. Thumma yudha'u lahul qabulu fi ahlil ard. Kemudian setelah itu Allah menurunkan baginya penerimaan di dalam hati seluruh manusia yang ada di atas muka bumi. Seandainya mereka tidak mengenalnya, mereka tetap akan mencintainya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah seorang ulama kita yaitu Syekh Dr. Zaid Al-Qurun hafizahullah taala, beliau menceritakan ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah masih hidup, beliau Syekh Dr. Zaid Al-Qurun melakukan perjalanan sebuah kampung yang sangat terpencil di tanah Arab. Saking terpencilnya, tidak ada listrik, tidak ada alat-alat teknologi, tidak ada televisi, bahkan tidak ada radio. Kemudian setelah beliau sampai di tempat tersebut, beliau bertanya kepada penduduknya, apakah kalian mengenal Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah atau hafizahullah ta'ala? Apakah kalian mengenal Syekh Abdul Aziz bin Baz? Mereka mengatakan, kami tidak mengenalnya. Kata beliau, alangkah anehnya kalian tidak mengenal beliau, padahal beliau selalu mengisi kajian melalui radio-radio. Kata mereka, kami tidak punya alat-alat yang seperti itu. Akan tetapi ketahuilah, kata mereka, dengan engkau menyebut nama beliau seolah-olah kami telah mencintainya. Fa ya subhanallah. Padahal mereka tidak mengenal siapa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Akan tapi seorang hamba ketika dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma yudha'u lahul qabulu fi ahlil ard, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meletakkan di dalam hati manusia kecintaan kepadanya. Meskipun di awalnya mereka tidak suka, hanya masalah waktu sehingga mereka pun mencintainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa khalilina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apabila dahulu para ulama salaf
Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah saat ini kita hidup di zaman di mana manusia sangat gila terhadap popularitas. Mereka gila terhadap kecintaan manusia kepada mereka. Mereka gila disukai oleh manusia. Padahal dahulu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika selesai peperangan Qadisiyah, maka panglima perang pulang untuk melapor kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, dan dia melaporkan bahwasanya umat Islam mendapatkan kemenangan. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an bertanya kepada panglima tersebut, siapa saja di antara pasukan kaum muslimin yang wafat, yang mati syahid dalam perang Qadisiyah? Maka panglima tersebut menyebutkan beberapa nama. Kemudian dia mengatakan, dan masih banyak lagi yang lainnya, akan tetapi anda tidak mengenalnya, tidak perlu saya sebut. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an mengatakan, ma yadurruhum alla ya'rifahum Umar idza arafahumullah. Tidak memudaratkan mereka, mereka tidak rugi meskipun Umar bin Khattab tidak mengenal mereka. Yang penting mereka dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang muslim yang sejati, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Wajib bagi kita untuk menjadi orang-orang yang viral di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang viral di kalangan para malaikat meskipun kita tidak dikenal di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama salaf ketika dia berbelanja di sebuah tempat, maka ada seorang pembeli yang lain yang berada di toko tersebut kemudian mengatakan kepada penjual, wahai penjual, murahkanlah harga barangmu karena beliau ini adalah seorang ulama, beliau ini adalah seorang imam. Maka beliau pun mengatakan, uskut, diamlah engkau, sesungguhnya saya berbelanja dengan dunia, bukan berbelanja dengan agama saya. Mereka tidak ingin dikenal. Mereka khawatir justru ketika mereka dikenal itu adalah fitnah yang besar bagi mereka. Berbeda dengan kita di zaman ini, kita sangat mencintai popularitas, kita mencintai supaya dikenal. Bahkan subhanallah, oleh sebagian orang yang namanya viewers, likers, dan yang lainnya dijadikan seolah-olah sebagai berhala yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala cara mereka lakukan untuk mendapatkan viewers, untuk mendapatkan likers dan yang lainnya. Mereka melanggar larangan Allah, meninggalkan perintah Allah untuk mendapatkan semua itu. Seolah-olah itu telah menjadi berhala yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang cinta kepadanya, dan juga mudah-mudahan Allah pun juga mencintai kita. Karena para ulama mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhabba. Bukanlah yang menjadi tolak ukur engkau mencintai, tetapi yang menjadi tolak ukur adalah apakah engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.